Agro, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam Agrovaria Live Talks. Episode kali ini spesial HUT Astra Agro. Nggak nyangka kita udah Oktober lagi. Habis Oktober kita merayakan HUT, lalu persiapan akhir tahun, terus bonusan gitu ya. Kan di sebelah saya ada Pak Eko. Tapi guys, Pak Eko ini lagi sedih. Kenapa? Karena baru menelan pil pahit kekalahan lomba PS. Dibabat ya Pak? Dibabat sama anak-anak muda, Fen. Tapi Pak, keren juga anak-anak muda itu Pak. Gimana Pak? Maksudnya kalau saya gitu mau tanding sama Pak Eko deg-degan juga Pak. Gimana nih? Oh, kayaknya mereka nggak ada perasaan deg-degan itu, Fen. Malah termotivasi. Gitu. Yes, ini ajangnya untuk mengalahkan Pak Eko gitu. Bapak nih. Tapi kok Pak suka sih dengan games-games gitu Pak? Memang dari kecil Pak? Wah, saya memang sejak saya kuliah ya, sampai saya lulus terusnya bekerja, itu saya selalu nggak lepas dari game. Oh. Iya. Tapi nggak sampai kecanduan kan Pak? Nggak, ya. Jadi saya tuh ngalamin mulai dari PS1 sampai sekarang sudah PS5, saya ngalamin itu. Jadi sejak lulus kuliah, bekerja di Astra, yang pertama kali saya beli PS1 gitu. Gaji pertama? Beli PS1? Iya. Setelah itu lanjut sampai sekarang gitu. Terus yang bikin Bapak senang main games itu apa? Yang pasti kalau lagi main game itu ya saya bisa fresh gitu, Fen. Ya. Dan kebetulan saya juga nggak semua game saya suka sih. Saya lebih suka yang lebih dengan yang sport, yang seperti itu. Terutama ya kalau dengan teman-teman ini ya terkait dengan sepak bola gitu. Tapi main sepak bolanya nggak Pak? Enggak. Jadi game sepak bolanya aja gitu. Iya. Main sepak bola saya terakhir di Astra Agro ya sejak sampai dengan tahun 2000-an saya udah nggak ikut lagi gitu. Jadi itu kayak hiburan lah buat Bapak ya. Jadi kalau penat gitu terus akhirnya main game, terus habis itu refresh lagi dan siap bekerja lagi gitu. Gitu banget kayak lah. Begitu seperti itu, Pen. Pak tau nggak Pak, Penny dari kecil ya Pak, Nintendo aja Penny nggak punya loh Pak. Penny nggak bisa main games, di handphone nggak ada game. Karena kayak bingung ini gimana mainnya ya gitu. Karena dari kecil memang nggak boleh main games. Dulu zaman Penny rasanya ada kayak ketakutan gitu Pak, stigma ya kalau main games itu nanti hal yang buruk gitu loh Pak. Main games itu males gitu kan, malesan apa segala macam. Tapi mungkin Pak Eko melihatnya beda, ada bermain strategi kah atau apa, gimana ngelihatnya? Kemudian bisa membawa Bapak karirnya gitu, berkat games, enggak ya Pak? Enggak juga. Bukan ya? Enggak, saya kalau game itu sebetulnya saya cuman hanya untuk refresh saja, Pen, ya. Hobi ya, karena saya punya beberapa banyak hobi ya, salah satunya game gitu kan. Ya, artinya kalau saya main game itu seakan-akan semua yang menjadi beban pada saat itu hilang. Ya. Dan saya main game itu justru kebalik, kalau saya mulai bekerja itu justru intens main games. Jadi karena saya bisa punya kemampuan untuk beli konsol sendiri segala seperti itu. Memacu semangat. Iya. Pada waktu kuliah waktu itu ya main game, cuman kan main sama teman-teman kuliah gitu. Tapi pada waktu sebelum itu saya juga malah jarang untuk bermain game gitu. Ya. Pada saat saya mulai bekerja aja saya mulai kecanduan gitu. Bukan sampai kecanduan lah, tapi sering lah setiap pulang kantor segala seperti itu. Biasanya kalau main game sama siapa Pak? Saya cuma sendiri aja. Saya dulu waktu masih tinggal di rumah orang tua ya bersama adik saya gitu. Ya. Tapi setelah berkeluarga saya sendiri aja. Dan saya manfaatkan kalau pada waktu lagi marahan sama istri, wah itu saya manfaatkan untuk main game, artinya malah gak keganggu. Konsentrasi ke sana. Jadi istrinya mau marah, tunggu dulu, saya main games dulu. Terus akhirnya udah lulus sendiri baru selesai ya Pak. Bisa aja Bapak nih. Terus di Astra Agro, setiap Porsche Penny lihat Bapak tuh emang semangat banget tuh untuk jadi peserta Porsche. Aku bilang, wah ini udah pasti Pak Eko menang dong kalau kayak gini, mas siapa yang berani ngalahin Pak Eko gitu. Tapi kenyataannya Pak Eko ternyata kalah gitu. Oh, saya kalah terus. Ngalah, bilangnya ngalah dong guys. Saya kan juga
selain ikut Porsche, saya kan juga sering berinteraksi dengan teman-teman di CIA. Waktu itu ada Pak Aryo, Pak Cipta, Muda-muda ya Pak. Pak Nanda, nah semuanya itu jago main semua PS semua itu. Saya nggak pernah menang tuh lawan Pak Cipta tuh. Oh ya. gitu. Ya. Saya nggak pernah menang lawan Pak Aryo. Kalau Pak Aryo masih suka menang kalah lah. Tapi kalau sama Pak Cipta saya nggak pernah menang itu. Gitu. Kalau yang lain masih di bawah lah gitu. Oke, jadi 2 itu ya. Akhirnya dari sana makin aja oke lah kita main terus nih gitu, makin ada senang ya Pak, ada temen ya. Tapi memang namanya satu tim harus kayak gitu ya, kayak di rumah atau di tempat kerja gitu, ada hal yang dibicarakan profesional tapi juga yuk having fun together, jadinya lebih produktif justru ya Pak. Abis itu kan recharge terus kayak oke, kita balik kerja lagi dengan kondisi yang udah, atau misalnya abis bersih tegang gitu kan, main game sedikit ketawa lagi terus balik lagi jadi kayak normal lagi gitu. Betul. Netral gitu. Itu menurut saya jadi lebih berkomunikasi lebih efektif lah seperti itu, karena pada saat itu kita nggak ada barrier nih dengan teman-teman dari CIA, dengan teman-teman juga dari Human Capital. Teman di Human Capital juga banyak loh yang sering bermain sama saya, cuma masih di bawah saya kayaknya. PR guys, PR banget tuh guys. Gak tahu karena apa mereka tidak serius gitu. Takut kayaknya Pak. Jangan-jangan. Bapak dulu di UGM ya Pak? Iya. Di UGM jurusan? Saya di ekonomi, major saya di manajemen. Gitu. Berarti bukan HR justru, tapi di manajemen itu kan ada tentang HR, people in organization, knowledge management gitu. Betul, ya Pak. Jadi kayak inline sih sebetulnya ya Pak. Iya, masih inline lah, walaupun saya fokusnya di financial management gitu. Ya. Mestinya kemarin saya dapat tugas gitu ke Bapak ya. Udah lupa Pen. Langsung inget tugas. Nah terus Bapak tapi gabung dengan Astra itu bukan, memang sudah HR atau? Oh, bukan, itu ceritanya panjang tuh kenapa saya bisa ke HR. Saya juga nggak kebayang. Karena pada waktu bergabung di Astra itu, saya ikut manajemen training yang dari waktu itu yang mengadakan dari corporate ya, Astra Internasional ya. Saya ikut program yang namanya Finance Officer Development Program, FODP. Gitu. Jadi itu yang mengadakan dari corporate Astra lah. Ya. Nah, itu saya ikut program itu 2 tahun, Fen. Lama ya Pak? Bahkan sampai 2,5 tahun, karena sebelum saya ikut FODP itu saya ikut yang Astra Basic Training Program, dan itu ada on the job trainingnya selama 5 bulan. Jadi 1 bulan in class, 5 bulan saya on the job training di Astra Isuzu. Harus ke AFCO ya? Harus ke AFCO, ke Astra Isuzu. Nah setelah itu saya langsung diikutkan program lagi yang FODP ini. Itu 2 tahun. Jadi suruh keliling ke 4 grup lini bisnis Astra untuk bisa mengetahui karakteristik dari masing-masing industrinya selama 2 tahun. Waduh, jadi saya selama 2,5 tahun tuh nggak cuman isinya belajar aja sama on the job training itu, Fen. Ya. Nah setelah itu kebetulan waktu itu yang ketua programnya itu Pak Benny Chung. Ya, Pak Benny Chung setelah saya selesai, saya disampaikan, kok kamu masuk ke Astra Agro aja? Astra Agro Pak. Pak Benny Chung itu di Astra Agro waktu itu atau di Bukan, head office? Dia ada di corporate-nya Astra Internasional. Ya, cuman pada saat setelah selesai, saya ditempatkan di Astra Agro sama Pak Benny Chung. Saya bingung, Astra Agro PT apa Pak? Saya bilang gitu. Karena saya kebayangnya dulu pada waktu di Astra itu kita kan taunya otomotif. Iya. Ada financial services ya. Mungkin ada yang di perbankan, di Bank Universal gitu. Ya, dan saya tuh juga on the job trainingnya juga ada di sales operation di Toyota, ada di manufaktur di waktu itu di Honda, di Astra Honda Motor. Dan juga sempat di financial services itu di FIF sama di Bank Universal waktu itu. Ya. Tapi ditempatkan di Astra Agro.
Astra Agro ini bisnis apa Pak? Perkebunan. Saya makin bingung lagi gitu, Astra Agro Pasti ada perkebunannya ada gitu. perkebunannya ya. Nah sejak itu saya bersama teman saya waktu itu berdua membantu untuk ditempatkan di Astra Agro. Tapi setahun kemudian Pak Benny Chung ke Astra Agro. Mungkin ini Pak Benny Chung pengen ketemu saya nih sama Pak jadi Astra Agro. Jadi setelah itu Pak Benny Chung ditempatkan ke Astra Agro menjadi salah satu direktur. Dia megang direktur keuangan waktu itu. Jadi gitu ceritanya. Bapak di bawah jadi Bapak jadi di bawah Pak Benny Chung banget dong ya. Oh, itu masih jauh sekali, dia direktur itu. Itu kan masih kroco. Masih junior ya. Iya. Terus akhirnya sejak saat itu berarti penempatan terus di Astra Agro ya Pak? Ya, setelah itu penempatan di Astra Agro. Tapi Bapak juga pernah megang area kan ya di Sumatera ya Pak? Ya, saya pernah megang di area Sumatera ya. Tapi itu juga ceritanya panjang tuh Ven ya. Saya itu sebetulnya di Astra Agro ini lama di kemitraan. Ya. Astra tuh udah lama ya Pak memang concern terkait kemitraan gitu? Iya, sudah lama sekali. Jadi dulu kan untuk pembangunan fasilitas untuk pembangunan kebun dari pihak perbankan itu kita juga diwajibkan untuk membangun kebun-kebun rakyat. Itu programnya dulu namanya Pirtrans. Oh, yang ya. 80. Itu sebetulnya udah mulai berlaku mulai dari tahun awal-awal 90 ya. Iya. Seperti itu. Cuman kan kita sampai dengan tahun 2000 program itu masih berlaku. Ya. Nah, itu kita punya kebun Pirtrans waktu itu ada 3. Yang ada bahkan yang satu itu menjadi cikal bakalnya untuk kebun Pirtrans ya, saat ini, yaitu yang di Sari Lembah Subur, yang di Riau, Sari Aditya Loka yang ada di Jambi, dan juga Surya Raya Lestari yang ada di Sulawesi. Nah, saya mengikuti terutama khususnya untuk yang Sari Aditya Loka sama Surya Raya Lestari, saya ngikutin tuh perkembangannya karena memang saya ditugaskan di proyek itu. Gitu, itu proyek pertamanya Bapak? Ya, proyek pertamanya saya itu masih unyu-unyu sih, Pen. Seneng pertama kali saya ngelihat kebun ya pada saat diikutkan dalam proyek tersebut. Gitu. Proyek itu yang menjadi turning karirnya Bapak gitu menjadi rising star, atau Bapak punya pengalaman lain ya sih? Bagaimana kemudian ada pengalaman yang bikin Bapak kayak bas gitu? Baik secara karir ataupun misalnya buat diri Bapak sendiri, oh ternyata kehidupan itu begini gitu. Saya terus terang menikmati karena sebelum saya masuk ke dalam proyek itu kan basic saya karena basic saya di financial, saya itu ada di treasury ya, ada di istilahnya dulu ada di banking relation, segala itu yang berkomunikasi dengan pihak perbankan untuk masalah pendanaan, pembiayaan yang ada di Astra Agro. Nah, saya setelah itu ditempatkan proyek. Nah, di proyek itu saya jadi menikmatin gitu. Kenapa? Karena saya jadi bisa ngelihat bahwa perannya perusahaan dalam berkembang bersama dengan masyarakat sekitar itu terlihat sekali di dalam program tersebut gitu. Jadi saya bisa melihat efeknya bagaimana para petani itu menunggu bagaimana mereka sampai memiliki kebun ya, dan menandatangani perjanjian akad kredit sehingga mereka menerima tanahnya dan mereka memiliki hasilnya. Itu saya ngelihat seakan-akan pada saat setelah kita selesai di proyek tersebut dan petani memiliki apa yang mereka idam-idamkan, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri, Iya. Itu yang saya rasa, ada apa ya, kayaknya puas gitu, seperti Pak. itu gitu ya. Karena tahapan-tahapannya kan panjang sekali, mulai mempersiapkan kebun ya, terus saya mempersiapkan perizinannya, sampai dari petani itu nanti memiliki lahan dan mereka setelah itu hasilnya dijual ke pihak kita dan mereka melakukan angsuran, dan pada saat selesai itu luar biasa itu yang kayaknya puas banget gitu kan.
Nah itulah kadang-kadang katanya Pak, namanya rezeki itu nggak harus selalu uang atau apa ya Pak, kayak Iya. ketimpaan apa, tapi berada atau ya kita terjebak gitu, katakanlah terjebak dalam arti baik untuk sesuatu yang baik atau dengan lingkungan yang baik, itu juga rezeki. Karena ada juga orang yang terjebak di lingkungan buruk, nah itu susah keluar, terus bingung. Jadi ada di Astra Agro tuh kayak sebuah jebakan yang nikmat gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan perusahaan ini terus konsisten dengan tadi Prosper with the Nation-nya yang nggak cuma slogan tapi betul-betul komitmen. Tadi saya dengerin cerita Bapak aja kayak kebawa emosi gitu, karena beberapa kali cerita dengan BOD yang lain juga sama gitu, yang dirasakan sama, dan saya pribadi pun sama bahwa wah gila nih perusahaan nih, aduh gitu. Ya Mas sedekah tapi nggak pakai uang sendiri deh Pak gitu. Nah tapi kemudian Pak kok bisa nyemplung ke HR Pak? Oh iya itu masih juga sih Pak. Iya. Jadi gini, itu sekitar waktu itu kan saya sebetulnya di Astra Agro itu udah kayak kestempel gitu. Pokoknya kalau plasma itu atau Peer Trans itu ya dengan Eko PW gitu. Ya, saya sampai kepikir kan, wah ini kalau semuanya kayaknya dengan Eko PW segala terkait dengan Peer Trans. Saya juga kepikir, saya kan ingin berkembang juga sehingga tidak terkungkung kemampuan saya eksplorasi hanya ada di tempat itu ya. Ya tapi itu kan atasan yang melihat lah ya seperti itu. Nah kebetulan waktu itu Pak Handoko atasan saya banyak berterima kasih dengan atasan-atasan yang di Astra Agro, karena mereka betul-betul bisa mengeksplor kita gitu dan memperhatikan nih anak mau kemana nih gitu. Dan itu saya mendapat message di situ. Nah, dia menawarkan, kamu mau nggak untuk menanganin, kita kan punya kantor perwakilan lah gitu kan. LO ya Pak? LO ya, yang waktu itu kantor perwakilan kita bukan hanya sebagai procurement office ya, jadi untuk masalah perizinan, mensupport masalah yang mensupport backup masalah terhadap yang di area tersebut, dan juga menjadi tempat posisi dari kantornya direktur area ya. Kamu tertarik nggak untuk menangani kantor perwakilan? Saya mikir aja, wah harus pindah ke site dong nih gitu. Tapi saya pikir yang memotivasi saya sebetulnya, saya dapat sesuatu yang baru nih. Nintendo baru. Iya. PS baru. PS baru. saya mendapat sesuatu yang mungkin saya nggak akan dapat kalau saya tetap ada di plasma gitu. Walaupun notabene saya rasa yang punya kemampuan terkait dengan masalah plasma pada saat itu saya merasa confidence banget gitu ya. Tapi saya pikir masa saya nggak punya explore di tempat lain. Akhirnya yang memotivasi saya, mungkin ini saya dapat experience baru gitu ya, saya terima gitu ya Pak Handoko. Akhirnya saya bekerja pindah nih ke Pekanbaru. Walaupun pada saat itu ada yang juga ada isu-isu, wah Eko PW dipindah, dimutasi ke Pekanbaru. Karena kan saya waktu itu kan serikat pekerja juga. Oh, saya juga anggota serikat pekerja juga. Karena vokal gitu. Saya anggota serikat pekerja juga. Cuman ya saya nggak memikirkan itu. Saya berpikir positif aja bahwa ini adalah untuk kembang karir saya. Terlepas lah masalah mau itu ada di belakangnya mau maksud seperti itu, saya nggak pikirkan gitu. Sehingga saya juga waktu itu pengurus serikat pekerja, ya saya terima aja. Saya pikir nih explore tempat saya. Nah pada waktu di Pekanbaru itulah saya tuh berterima kasih sekali. Waktu itu atasan saya ada Pak Joko, ya, Pak Handoko, sama Pak Bambang Suset. Yang saya rasakan trust-nya gitu loh, Fen. Ya, trust-nya mereka ke saya itu membuat saya menjadi banyak hal yang saya bisa explore gitu. Karena saking trust-nya, kan dulu bayangkan, Fen, dulu di LO itu juga yang menangani seluruh pembelian buah luar. Belum ada nih kayak Pak Arif Catur nih yang ada divisi tersendiri untuk menangani buah luar, karena itu cikal bakal awal kita membeli
buah luar di luar plasma. Itu adalah waktu di era-era pas saya di Pekanbaru gitu. Jadi saya diberi otoritas di ini untuk menentukan margin, untuk membeli ya. Dan setiap pembelian buah waktu itu di seluruh kebun di area di area Riau waktu itu, bahkan sampai ke Jambi, itu saya yang bisa memutuskannya gitu ya. Nah itu kayaknya suatu hal yang challenging dan saya ngerasa kok mereka trust gitu ya untuk terhadap margin. Nah itu salah satu explore. Nah setelah itu baru saya 3 tahun lah kan di sana, 3 tahun di Pekanbaru. Setelah itu saya dipanggil, yang manggil saya waktu itu siapa? Pak Widya. Saya bingung juga gitu ya, kok Pak Widya bisa tahu saya gitu kan. Deg-degan dong Pak. Deg-degan gitu kan. Panggil ketemu Pak Widya ya, tanya segala macam-macam. Terusnya dia nanyakan, kamu mau menangani masalah pemupukan nggak? Gitu. Kok pemupukan? Saya bingung. Saya pikir saya waktu itu dipanggil oleh Pak Widya untuk terkait, kan Astra Agro juga pada saat itu kan Pak Rujito segala kan banyak pengembangan tuh. Nah salah satu pengembangannya itu adalah terkait juga kita punya kewajiban untuk mengembangkan plasma. Saya pikir saya dipanggil karena background saya dulu pernah lama di plasma, saya dipanggil untuk menanganin itu, membantu Pak Rujito gitu kan ya. Atau Pak Eko Stiono waktu itu ya. Ternyata saya ditangani pemupukan. Saya bingung, ini kan bukan orang agronomis katanya gitu. Loh, saya sempat nanya, Pak dasarnya apa Pak? Kenapa saya untuk menangani pemupukan? Pak Widya malah nanya, jadi kamu nggak suka katanya? bukan nggak suka, siapa yang nggak suka balik lagi ke Jakarta gitu kan Ben? Ya enggak Pak, bukan nggak suka, saya ini aja. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu suka, kalau kamu mau, kamu nanganin. Siapa? Aku bilang gitu, nanganin pemupukan. Nah sejak itu Fen, saya pindah ke Jakarta untuk membantu menangani masalah pemupukan ya. Nah di situ saya baru kenal sama Pak Santosa di situ ya. Sama Pak Santosa. Terus saya juga enaknya di pemupukan ini karena ini bentuknya proyek ya. Saya jadi intens berdiskusi dengan Pak Tony dan Pak San. Seperti itu ya. Jadi saya waktu itu betul-betul nggak ada tim tuh datang ke. Bapak sendirian, nggak dikasih tim? Nggak ada waktu itu. Nggak ada Mending waktu di itu. LO dong banyak ya. Kalau di LO, wow. Aduh, single fighter di sini ternyata. Di sini single fighter ya. Interaksinya sama Pak Tony dan juga sering juga berdiskusi sama Pak San untuk membantu menangani masalah pemupukan. Nah kemudian dari situ, dari pemupukan, saya ditaruh lagi di procurement ya, untuk membantu Bu Hanita di procurement ya, selama di procurement. Nah setelah itu Fen, setelah di procurement saya juga Pak San membantu saya, minta tolong untuk membantu untuk memegang area Andalas. Itu dipindah apa nyambi Pak atau nambah? Nambah itu Fen. Enggak, itu artinya dipindah Fen. Saya dari pemupukan ke procurement pindah ke procurement di bawah Bu Hanita ya. Setelah di bawah Bu Hanita, saya dipindah untuk memegang area Andalas keuangan ya, sama Pak San di situ. Nah saya ngeliat sih, kalau ngeliat alur saya sampai dengan di area megang finansial itu masih terkait dengan masalah background saya tuh Fen. Ya, walaupun di pemupukan saya agak aneh juga tuh. Ya, karena saya harus belajar. Nggak apa-apa, kalau saya sih positif yang saya ambil, saya ini dapat mengeksplor satu hal yang baru nih ya, menambah wawasan itu aja. Jadi saya belajar sendiri tuh lagi mengenai masalah agronomis terkait pemupukan segala seperti itu ya. Nah setelah itu dipegang di Direktur Keuangan Area Andalas, saya pikir tuh masih sesuai dengan background. 2 tahun saya di situ. Nah setelah itu suatu ketika sore-sore saya dipanggil Pak San lagi. Kok kamu
mulai megang human capital, aku bilang human capital kayaknya saya nggak pernah punya background mengenai human capital gitu. Tapi setelah itu saya mikir saya nggak perlu waktu panjang untuk menjawab Pak Hasan, karena yang ke-explore ke saya, wah ini saya dapat sesuatu yang baru lagi nih gitu. Saya dapat experience yang baru gitu. Nggak kepikiran masalah karir atau segala seperti itu. Saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang baru lah. Iya. Yang menurut saya, walaupun saya juga pikir, tahu apa ya human capital segala seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Pak Hasan memberikan itu, saya nggak pikir panjang tuh, Fen. Ya Pak, saya akan menangani human capital. Nah itulah jalannya, Fen. Ya, sehingga saya sampai sekarang bergelut di human capital gitu. Tapi memang kalau dikasih sesuatu yang baru tuh membuat kita jadi lebih kayak hidup lagi gitu ya Pak ya. Betul, Belajar Fen. lagi, Betul. hidup lagi, itu buat yang mau belajar. Jadi kalau yang mau malas sih ngeluh jadinya ya Pak. Tapi Ya, Bapak tadi great experience ya ketika di LO itu belajar menjadi seorang manajer ya, memanage, bikin Betul. keputusan. ya. Kemudian pindah ke sini, tapi kalau ini semua sebenarnya inline ya Pak ya. Kalau dengan manajemen yang Bapak tadi bilang backgroundnya Bapak sekolah gitu, itu Iya. inline semua, sudah di jurusan yang tepat gitu. Dapat semua gitu. Nah terus di era Bapak ini kan tadi Bapak nyebut Bu Hanifah ya Pak. Hanita, Bu Bu Hanita. Hanita itu beliau adalah GM pada masa itu ya Pak. Iya, waktu itu dia adalah pada waktu saya pindah ke sini ya, dia tuh sebelumnya pernah megang GM accounting, ya sama finance ya. Pada waktu saya pindah ini dia sebagai GM-nya procurement waktu itu. Iya. Di Astra Agro tuh zaman tahun berapa tuh Pak? Udah ada perempuan Pak Oh, GM? sudah ada. Dulu sebelum saya pindah ke mana? Ke Pekanbaru, itu direksi keuangannya itu wanita, Fen, Bu Yuli Saptari. Dan saya sangat berterima kasih dengan Bu Yuli ya. Dia memberikan room kepada saya, karena pada waktu itu kan yang menangani keuangan terkait dengan plasma itu kan saya, itu Bu Yuli itu yang sebagai direktur keuangannya, dan GM-nya waktu itu Bu Hanita. Iya. Jadi dua cewek tuh di financialnya Astra Agro waktu itu. Mau dong Pak, pernah di bawah bos cewek tuh kayak gimana sih kesannya Pak? Seorang Pak Eko PW loh guys. belum pernah kayaknya ini denger kita. Saya tuh nggak pernah merasakan ada suatu hal yang berbeda ya antara apakah itu bos cewek atau bos bos cowok gitu. Yang saya rasakan bos di Astra ya itu sangat care terhadap perkembangan dari anak buahnya gitu ya. Saya terus terang ya sama Bu Yuli waktu itu ya, saya betul-betul merasa dia tuh memberikan room ya, dan tidak ada satu sekat gitu antara atasan bawahan gitu. Padahal direksi ya waktu itu ya, sehingga saya bisa bebas mengeksplor apa aja ide-ide dari kita gitu. Dan saya suka sama Bu Yuli karena saya suka diajak sama beliau ketemu dengan rekan-rekan. Dia kan bekas ex dari Citibank kan ya. Saya kadang-kadang dan seringlah menemani beliau untuk bertemu dengan teman-temannya, mengeksplor gitu ya. Dan trustnya itu yang saya, karena kan pada waktu itu saya bukan juga level yang cukup tinggi gitu kan, cuman dia memberi kesempatan kepada saya untuk menambah ilmu, ikut dengan dia mengeksplor, presentasi segala seperti itu ya. Dan untuk bos-bos saya yang cowok pun juga itu juga saya lihat nggak ada bedanya di Astra ini gitu ya. Mungkin yang cewek itu mungkin lebih care ya, suka menanyakan hal-hal yang terutama dengan Bu Hanita. Saya dengan Bu Hanita tuh hal-hal apapun saya bisa diskusikan gitu ya. Jadi saya ngerasa nggak ada bedanya sih Pen gitu. Dari tadi Penny tuh kalau ngobrol sama Bapak ya, kemudian otak Penny tuh sambil merangkai Pak, bikin mapping gitu. Bapak tuh sedang membicarakan apa? Bapak tuh sedang membicarakan knowledge management banget gitu loh Pak. Dari membuat sebuah organisasi mencapai goalsnya to be misalnya world operation ya, world class operation gitu ya. Itu mulai dari tadi trust, dari knowledge people development yang dikembangkan tadi. Bapak bilang atasan-atasan di Astra tuh sangat peduli dengan development dari anak buahnya.
Kemudian trust itu juga penting. Bapak Iya. diberikan kewenangan, diberikan kesempatan untuk memutuskan. Iya. Terus menjalankan project based work itu kan juga membuat Bapak challenging ya Pak. Jadi terus kemudian di eranya Bapak ditambah lagi ada inovasi masuk ke KPI. Sekarang kita masuk ke agribisnis 4.0. Kemudian apalagi ada gender, tadi gender equality udah nggak jadi masalah kalau di Astra Agro tuh rasanya berarti udah dari lama gitu Pak. Tapi jadi yang sekarang lagi happening nih diversity apa segala macam kita udah lewat lah gitu kayak. Jadi apa yang sudah dijalankan tuh bener-bener berdasarkan teori knowledge management. Mohon maaf Pak, baru dapat kan, Yes. jadi masih panas gitu. Teori knowledge management banget yang pantesan Pak kalau misalnya kayak saya kuliah gitu ya, kalau misalnya dosen tuh menceritakan, dosennya ada beberapa praktisi mantan direktur Astra gitu kan Pak, untuk beberapa mata kuliah. Dan dia tuh kalaupun praktisi dari perusahaan lain, itu pasti mencontohkannya Astra. Mencontohkannya Astra gitu. Jadi pas ngelihat dari Astra, coba ceritain pasti gitu. Untungnya dalam arti, untungnya Penny dikit-dikit tahu. Jadi kayak nggak yang ini banget. Jadi memang role model di Indonesia bisa dibilang untuk HR, HC ya, Human Capital itu Astra. Capital is the most important in the company apa ya. Tanggapan Bapak? Ya, memang kalau masalah human capital tuh banyak lah teorinya lah yang untuk terkait dengan masalah human capital, manajemen segala. Tapi saya juga pernah seperti Penny juga belajar lah tentang teori, tentang sekolah, tentang itu. Sebetulnya apa yang kita pelajari di sekolah itu cuma mengconvince apa yang kita dapat di dunia kerja. Ya, seperti itu. Dan saya merasakan sebetulnya experience yang paling berharga itu betul-betul real pada saat kita di dunia kerja. Ya. Walaupun kita perlulah men-sit back, membaca buku untuk melihat frame kerangka berpikirnya seperti apa. Tapi experience yang real itu yang betul-betul yang kita mendapat insight untuk kita untuk learning itu adalah di dunia kerja ini. Makanya saya juga sampaikan ke teman-teman ya, harus selalu positive thinking untuk pada saat setiap kita diberi challenge baru. Ya. Karena beda antara kita mempunyai positive thinking sama negative thinking. Karena saya juga merasakan ada orang yang kadang-kadang berpikir pada saat dia dimutasi, pada saat dia dikasih challenge baru, dia berpikir, wah saya dibuang nih. Gitu. Saya dibuang nih. Ya. Saya harusnya punya opportunity yang lebih di karir yang di sini, di posisi ini, tiba-tiba saya ditempatkan yang lain. Ya, negatif thinking kan langsung bergerak bahwa wah saya dibuang. Nah, saya selalu teringat, makanya saya selalu senang saya selalu dapat insight dengan atasan-atasan yang di Astra. Saya selalu ingat banget itu omongannya Pak Widya ya. Sebetulnya besar atau tidaknya kamu terhadap persepsi terhadap tugas yang diberikan itu sebetulnya tergantung kamu sendiri. Yes. Ya. Bukan orang lain ya. Kalau kamu diberikan tugas ini dan merasa bahwa ini dibuang atau merasa menjadi lebih kecil atau lebih itu, maka akan menjadi lebih kecil lah peran kamu kan gitu. Ya. Tapi kalau kamu diberikan tugas dan merasa bahwa wah ini excited nih, wah ini pasti gue akan dapat sesuatu nih dari sini, ini akan bisa ini, itu akan menjadi besar gitu. Nah itu yang saya selalu ingin sampaikan ke teman-teman bahwa positive thinking itu bisa mendrive kita gitu, ya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu aja sih Pen. Betul Pak, betul. Itu tergantung kita sendiri ya. Kalau misalnya dikasih hal yang kecil menurut kita kecil gitu, tapi dengan sepenuh hati, dengan kerja keras dan lain sebagainya, hal kecil itu yang tadinya mungkin orang juga ngelihatnya mungkin ya, kalau lihatnya kayak kecil, tapi kemudian kayak wah bisa gede juga nih gitu ya. Oh di tangan dia bisa sesuatu yang tadi telur emas jadinya gitu. We create our own opportunity sih pada akhirnya ya Pak. Kita yang decide kita tuh mau jadi apa tuh diri kita sendiri ya. Tapi jangan takut lah untuk menerima tantangan atau pengalaman yang baru gitu. Itu menurut saya itu bisa menambah mengeksplor experience kita gitu. Nah kalau tadi ada Hanifah.
Bu Hanita, Bu Anita, ada Bu Yuli. Bu Anita, Bu Yuli gitu. Yeah. The next-nya tuh Astra Agro gimana sih Pak? Kalau teknologi kan kita udah inline ya dengan digitalisasi 4.0. Rasanya kemarin Penny jalan-jalan juga dengan analis dari salah satu bank di cukup di Asia tuh cukup besar ya Pak. Dan dia menyampaikan bahwa saya belum lihat loh apa yang kamu lakukan dengan digitalisasi di kamu tuh advance. Seriously, aku bilang di negara lain nggak gini. Enggak, saya udah lihat di negara lain nggak kayak gini Fan gitu. Jadi kayak wow gitu ya, itu kita pencapaian yang luar biasa gitu. Dan kita udah bisa ngelewatin pandemi ya Pak. Nah the next-nya itu walaupun misalnya soal perempuan itu tidak pernah menjadi isu, tapi bagaimana sih kemudian opportunity untuk menjadi girl boss? Biar cute guys, teteh jadi girl gitu kan. Teteh mau jadi girl boss dong Pak. Iya, saya nggak langsung gitu. Gimana sih Pak ke depannya? Iya, saya mungkin ngelihatnya, memandangnya pertama dari sisi Astranya dulu ya, Fen. Kalau saya ngerasakan ya, dari pertama kali saya masuk Astra, ya sampai di Astra Agro, saya itu nggak ngelihat ada sesuatu yang menjadi karakteristik di Astra itu bahwa wanita itu nggak bisa menjadi bos, nggak terlihat gitu. Karena Astra kan tahu sendiri, sejak tahun 98 kita punya presidir juga wanita, ada duo yang kita sangat kagumi waktu itu kan, ada Bu Rini, ada Bu Doris gitu. Dan pertama saya masuk di Astra, itu kebetulan saya kan di Isuzu, ya. Itu yang jadi mentor saya waktu itu GM Isuzu ya, itu Bu Indri gitu yang akan menjadi bos di Astra Internasional juga gitu. Jadi saya nggak pernah melihat isu wanita di Astra gitu. Saya melihat bahwa Astra itu bisa menjadi, nggak ada satu perbedaan, setiap gender itu bisa duduk di posisi apapun. Ya. Nah, pada waktu di Astra Agro pun saya melihat untuk di jabatan-jabatan tertentu, saya nggak ngerasakan itu juga. Ya, saya mungkin pada waktu di Astra Agro memang sempat kaget juga sih, semua jabatan cowok semua nih, gitu. Tapi sejak tahun 2000-an ya, itu banyak juga wanita-wanita yang cukup di Astra Agro ini. Ya. Itu ada Bu Wulan, ada Bu Hanita, mungkin kalau tahu yang ada Bu Tintin, ya. Bahkan kalau direktur keuangannya waktu itu Bu Yuli, itu tidak menjadi. Tapi itu di Astra Agro. Nah, khusus untuk di industri sawit, menurut saya ini yang menurut saya menjadi challenging sebetulnya. Ya. Ya. Itu kenapa kemudian isunya muncul ya Pak? Makanya isunya muncul. Karena karakteristik industrinya memang ini di remote area. Siapa sih orang wanita yang ini di remote area, ya, dan berinteraksi juga dengan orang-orang yang notabene yang dianggap bukan white collar gitu kan, yang blue collar gitu, segala seperti itu, dan harus menghandling itu, dan itu menjadi handicap lah untuk di industri ini. Nah itu yang terasa untuk menjadi challenging. Cuman kedepannya saya kaitkan juga dengan permasalahan teknologi digitalisasi segala kan, untuk hal-hal yang itu kan sebetulnya bisa dibantu, disupport dengan alat. Dan environment kita harusnya juga kita bisa bentuk untuk lebih ramah. Ya, apabila wanita berkarir di industri ini. Dan saya melihat bahwa sebetulnya ada potensi, ya, yang seperti Fanny suka di-challenge juga dengan Pak San. Kapan sih Astra Agro sudah ada ADM wanita? Menurut saya environment kita memungkinkan untuk itu ke depan. Ya. Nah sekarang kita juga melihat ternyata teknologi digitalisasi kita yang kita lakukan itu juga menarik minat dari para teman-teman yang di luar sana gitu, ya. Dan itu juga menarik bukan hanya untuk di gender tertentu, ya. Hampir semua gender tertarik. Dan juga kita juga siapkan bahwa environment kita di industri ini juga nyaman untuk berkarir gitu. Makanya sekarang Fanny juga bisa lihat kan, ada asisten kita yang kepala afdeling juga sudah mulai ada wanita. Ya. Dan muda banget lagi Pak. Dan muda banget. Ya. Terusnya ada yang asisten yang ada di pabrik juga wanita, walaupun itu ada yang bergerak dari bawah. Kita kan juga bekerja sama dengan Politeknik Astra kan, itu juga ada yang dari situ sekarang sudah menjadi asisten. Ada juga yang ikut dari MT. Dan juga nih yang menarik di tim kita yang di timnya Pak Arief Catur PSM juga ada sekarang yang partnership officer-nya juga wanita gitu.
ketemu petani-petani, Ketemu dan petani-petani. belusukan bahkan ya Dan Pak. saya kemarin sempat nanya tuh namanya siapa yang di Alto. Dia tuh bekas penyiar radio di Iya, Jogja. iya. Iya. Vivi. Vivi. Iya. Iya. Loh, Vi, kamu penyiar radio sekarang bertemu dengan para petani, kamu nggak sungkan? Dia malah kelihatan sekali dia motivasinya dan passionnya gitu. Itu enak banget ya petani dikasih penyuluhan sama Vivi gitu. Kayak dikasih penyuluhan sama presenter jadi Iya. gitu. Nah, itu Pen, menurut saya ke depannya yang penting kita siapkan environment-nya, dan saya yakin wanita untuk di industri ini akan punya potensi ke depan untuk menjadi tadi. Tapi perempuannya Betul. juga, wanita-wanitanya juga harus ini ya Pak, harus tough. Dalam arti kalau memilih untuk menjadi profesional itu ya berarti berkarir gitu harus profesional, nggak boleh manja. Kalau bahasa Feni nggak boleh manja. Feni selalu bilang, kalian kalau yang manja nih perempuan habis melahirkan, kita kan juga memfasilitasi hak-hak mereka, fitrahnya ya, melahirkan, ada cuti menstruasi, kemudian boleh menyusui, ada ruang laktasi dan lain sebagainya, itu kan sudah difasilitasi ya Pak. Yeah. Nah tinggal sekarang kitanya sendiri yang memang mendorong diri kitanya sendiri untuk jangan ada deh sampai kayak jangan deh itu perempuan. Nah itu kayaknya perempuan-perempuan sendiri yang harus menentukan nasibnya gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena kasihan perempuan lain yang sudah profesional tapi harus dipatahkan dengan stigma seperti itu karena kebanyakan ya seperti itu. Jadi kalau sama ini sebenarnya tidak ada, misalnya pas dalam kurun waktu berapa tahun nggak ada pemimpin-pemimpin perempuan di Astra Agro, itu bukan karena kondisinya tidak memungkinkan perempuan, tapi lebih ke karena itu seleksi alam aja ya Pak. Betul, itu masalah prestasi, masalah ini yang itu menjadi pilihan. Tapi kan Feni ingat, di kita lo ada legend-legend loh, wanita-wanita di Astra Agro. Ingat Bu Herina kan tuh legend banget gitu. Iya. Bu Heni. Iya Bu Heni. Itu kan juga legend banget gitu kan. Bulan dulu ya. Bu Bulan. Nah, di kebun kita aja kalau Bu Heni datang itu harus dipersiapkan dengan khusus gitu. Saking menghargai perempuan dan safe ya Pak ya. Iya. Memang betul-betul. Jadi berarti Teteh bisa dong ya jadi girl boss ya. The next girl boss. Dan adik-adik semua di sini yang misalnya cari kerja di Astra Agro juga bisa banget untuk menjadi the next boss dari Astra Agro, leader ya Pak, leader di Astra Agro. Bapak, kemudian terkait dengan tadi diversity, inclusiveness gitu. Kalau di Astra Agro itu orang kan cenderungnya ini industrinya apa sih, pertanian. Pertanian itu mungkin kayak zaman penjajahan, struktural banget dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak perubahan culture ini seperti apa? Kita sudah berubah nih Pak dari mekanisasi, digitalisasi, terus kemudian sekarang ada lebih diversity lagi, itu lebih sebetulnya nggak jadi masalah tapi dikemukakan gitu ya Pak ya, bahwa ini lingkungan yang ramah gitu untuk perempuan dan lain sebagainya. Itu kedepannya tuh industri kita tuh memang lagi menghadapi apa Pak gitu? Wah, ini pertanyaannya berat nih Feni. Iya. Sampai kayak harus dipersiapkan, kita tuh industri yang prospeknya cerah kan Pak ya, maksudnya. Ya kan yang pasti begini Pen, kalau namanya kita di industri ini kan, kalau sawit ini kan ke depan kan nggak ada matinya pasti gitu. Nah cuman kita tinggal menghadapi mengenai culture kita untuk kedepannya seperti apa. Saya mau kasih gambaran, kita harus hati-hati juga untuk terkait yang tadi Feni bilang, bahwa kita kan kayaknya di dalam industri ini terlihat sangat struktural sekali gitu kan ya, mulai di leveling, mulai dari seorang asisten. Nah, kita mungkin nggak bisa merubah itu dalam sekejap ya, tapi kita coba lihat ada treatment yang berbeda nih kalau Feni rasakan ya. Mungkin kita coba dulu dari yang terlihat yang ada di head office ya. Kan kalau yang lihat di head office ini, Feni harusnya juga melihat nih berapa perkembangan terakhir, mulai dari masuk Pak Widya, masuk Pak Hasan, kan ngelihat gitu. Apa sih yang selo sekat-sekat yang terjadi antara atasan bawahan, terlihat lebih cair gitu. Ya. Terlihat lebih cair. Nah, ini yang sebetulnya treatment kita yang kita lakukan untuk antisipasi ini organisasi ke depan nih, kita mau lebih modern seperti apa ya. Itu kita sudah ada treatment seperti itu. Tapi untuk desain kita harus lebih hati-hati ya. Karena yang namanya Pak ADM itu betul-betul leadernya, itu yang namanya Pak ADM itu mungkin setiap anak pemanen, setiap itu kalau Pak Hasan sering bercanda, itu pasti bilang
oh kamu saya mau gede mau jadi Pak ADM kan gitu. Yes, role model banget. Role model banget gitu. Karena namanya di kebun itu bukan hanya lingkungan bekerja, tapi lingkungan tempat tinggal di mana kita bekerja dan hidup bersama di dalam lokasi yang sama. Nah, itu kita cukup hati-hati untuk bagaimana culture yang sudah terbentuk itu untuk lebih siap nanti di era yang modernnya gitu. Tapi itu tetap kita antisipasi lah, Fen, untuk bagaimana supaya organisasi ini bisa lebih modern ke depan. Dan salah satunya dengan teknologi digital, ya, bagaimana proses kontrol yang tadinya fokus terhadap kekuatan leadership seseorang, karakter seseorang, sekarang bisa disupport dengan alat-alat digital untuk kontrolnya. Yang dulu kalau mandor itu tinggal taruh topi kayak zaman Belanda seperti itu, orang sudah takut. Tapi kan sekarang mana ada topi mandor bikin takut kan, segala seperti itu. Tapi mekanisme kontrolnya itu bisa dibantu dengan alat-alat kita, digitalnya. Jadi nggak mau itu akan terjadi transformasi tapi secara lebih smoothing gitu, ya. Dengan menjaga culture yang ada tetap yang baik itu terjaga tapi smoothing untuk lebih modern ke depan. Gitu, Fen. Yang luar biasa perbincangan kita ya. Banyak banget tadi mau menyimpulkan tapi banyak banget tapi mungkin dari sosok seorang Pak Eko tadi balik lagi ke create your own opportunity. Bapak melihat segala sesuatu BOD sebelumnya, orang-orang yang kemudian naik, nah bisa disimpulkan orang-orang yang kemudian berhasil menduduki jabatan sebagai board of director adalah orang-orang yang selalu mengambil apapun challenge yang diberikan oleh atasannya, tidak mengeluh dan mengubahnya. Pola pikirnya itu harus diubah menjadi sebuah hal yang positif. Mungkin diubah dulu dengan kalimat yang keluar itu bukan keluhan ya Pak, tapi oke, I got an opportunity, bukan yang duh gila kerjaan lagi nih, nggak gitu ya. Nggak gitu. Nah itu kita gimana caranya mengolah sehingga itu menjadi sebuah kebenaran di alam bawah sadar kita, kemudian menciptakan sebuah inovasi. Nah ke depan Astra Agro akan terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman menjadi lebih modern, dan tentunya ada tantangan-tantangan juga Pak, misalnya produktivitas yang harus terus dijaga gitu ya dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah human capital tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana mendevelop human capital, termasuk diantaranya adalah para perempuan-perempuan yang harus profesional guys gitu, bukan perempuan-perempuan yang akan diberikan kesempatan, tidak, kita diberikan kesempatan yang sama, tidak berbeda, tidak spesial. Jadi jangan spesial, kalau decide to have a career ya profesional dong gitu. Dan kita Astra Agro sebetulnya memberikan opportunity itu yang luar biasa besar dari dulu hingga sekarang. Tawaran masih berlaku, harga besok naik, enggak deh. Harga besok naik, gaji besok naik, begitu Pak Eko. Yeay, siap. Thank you Pak Eko, terima kasih banyak. Semoga tahun depan menang juara PS. Masih ada kesempatan. Guys, thank you. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum. Thank you Pak.